Oke, kembali lagi bersama saya. Jadi kita akan melanjutkan gambar kita yang kemarin. Kalau yang kemarin itu kita sudah sampai menyelesaikan denahnya. Jadi ini sudah semua, tinggal yang kita lupa itu kita tidak menyelesaikan sampai di ukurannya. Jadi di sini belum ada ukuran. Dan karena di keadaan yang sekarang ini lagi ada wabah virus, jadi sangat cocok kalau kita itu sedang belajar online. Jadi ini sama saya dengan belajar online ya, kalian belajar bersama saya juga masih belajar. Oke, kita akan melanjutkan ke bagian ukuran. Kita akan langsung ke bagian ukuran. Dan untuk di ukuran itu kita pergi ke sini ya, kita tambahkan layar mana layar ini. Kita klik layar, nah kita tambah ya sini seperti biasa, kita tambah di sini ukuran, namanya saja ukuran. Kemudian warnanya kita ganti jadi warna yang ini saja ya. Oke, dan nilainya tunggu, kita kasih agak tebal sedikit. Nah, sudah cocok ya. Kita close. Nah, di sini kita pindah sini kita pindah ke ukuran. Nah, untuk memberikan ukuran itu perintahnya yaitu DAL. Jadi kalian ingat-ingat ya apa yang telah saya kerjakan, kalian harus ingat-ingat biar cara menggambar kalian itu bisa jadi lebih cepat. Nah, di sini warnanya sudah berubah sama ketebalan garisnya, namun angkanya masih kecil. Di sini ada angka, sini, namun angkanya itu masih kecil. Ini nggak kelihatan kalau kita zoom out begini. Nah, untuk memperbesar angkanya itu kita setting di sini, kita ketik saja D, kemudian ke modif. Nah, di sini kita rubah dulu untuk bagian garis line. Nah, ini yang kita rubah ya, ini. Nah, di sini warna, kita pakai warna yang ini saja. Kita sesuaikan saja seperti yang di sini. Kemudian yang ini kita biarkan saja. Nah, kemudian kita masuk ke simbol. Simbol itu pembatas dari garisnya itu, guys. Biasanya saya itu menggunakan yang ini, yang arsitek ini. Begitu juga yang di bawah, kita samakan saja. Dan untuk angkanya itu kita coba di angka 10. Di bawah juga kita coba di angka 10. Dan untuk teks kita naikkan juga menjadi angka 10. Kalau terlalu kecil kita naikkan lagi ya. Artinya begitu caranya, guys. Kemudian untuk primary unit ini fungsinya untuk menghilangkan angka 0 di belakangnya. Jadi karena tadi itu yang 4 meter sudah menjadi 400,00. Nah, jadi 00-nya itu kita hilangkan, dan yang ini ya, precision kita ganti jadi angka 1 0. Nah, jadi dia ukurnya itu jadi cm pas. Kemudian kita oke. Kita close. Nah, di sini sudah 400. Jadi ini ukurannya 400 cm atau 4 meter kalau di salin ke meter ya. Ini sudah kelihatan bagus. Atau jika kalian ingin memperbesar ukurannya lebih besar sedikit, kita ganti tadi di teks. Ini teks, kita masukkan angka
coba 20. Kita oke. Oke, kayaknya ini sudah cukup ya. Kita kasih lagi ukuran di bagian sini, tekan DAL. Jadi perintahnya itu DAL untuk memberikan ukuran. Kita ambil sudut-sudutnya dari sini ini, dan untuk melanjutkan sampai ke berikutnya itu, sampai ke tahap berikutnya itu kita cukup menekan DCO, maka dia akan otomatis, nah ini otomatis mengukur di bagian sebelah. Jadi kita tidak perlu mengulang-ulang perintah DAL, jadi cukup begini saja. Kemudian di sini lagi, kalian bisa paham ya. Kemudian yang di atas lagi kita ketikkan DAL, cari posisi tengahnya sini sampai ke sini ya. Oke, ke sini aja dulu. Kemudian lagi di sini oke, kemudian kita ketik lagi DCO sampai sini. Jadi begini cara cepat kita menggambar guys. Intinya kalian itu pahami saja, maka kalian akan sangat cepat untuk menggambar. Ini terus kemudian di sebelah lagi. Kemudian yang ini kita sejajarkan saja dengan yang ini ya. DAL, sorry ya, sampai sini. Oke, kemudian yang ini lagi ada ukuran. Nah, kemudian teras ini berbeda ya ukurannya, ini agak besar sedikit, jadi kita ambil dari sini sampai ke sini, itu beda. Nah, bedanya itu 350 cm. Kemudian ukuran keseluruhan bangunan, jangan lupa juga guys. Jadi untuk mengukur luas tanah sampai sini paling atas. Kemudian dari sini juga ke sini. Nah, kemudian kalau yang ini kita ambil yang dari sini ya, dari teras sampai ke belakang. Nah, itu juga yang di depan. Kalau yang di depan kayaknya sudah sama ya dengan yang ini. Kayaknya ini miring guys. Kita ambil dari sini ke sini. Karena ukurannya sama dengan ini, jadi tidak usah. Oke, jadi sekarang sudah ada ukuran di denahnya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke bagian tampaknya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tampak. Untuk bagian denah ini sudah selesai.
Jadi untuk memulai tampak itu kita langsung saja ya, langsung ke tahap berikutnya biar nggak memakan waktu banyak. Intinya kalian itu sudah bisa untuk menggambar cara-caranya. Nah, di sini kita copy dulu denahnya, kita copy ke sebelah sini ya. Dan untuk ukurannya itu kita hapus, karena kita hanya akan mengambil denahnya saja guys. Kalau untuk ukuran itu sudah selesai, kita hapus, ini kita sambung, terhapus ya, karena ini kita samakan saja dengan ini. Nah, kemudian kita buat tampak. Namun sebelum ke tampak itu alangkah baiknya kita membuat rencana atapnya dulu guys, karena kalau kita membuat tampak itu biasanya kita akan kebingungan pada saat menentukan posisi atap itu harus bagaimana. Jadi lebih baik itu kita buat rencana atapnya terlebih dahulu. Jadi sebenarnya sangat cepat untuk membuat rencana atap guys. Jadi kalian itu maunya model atap seperti yang bagaimana. Jadi kita akan buat yang sederhana saja, yaitu atap Surabaya. Itu kalau di daerah saya sering kita sebut dengan atap Surabaya ya. Jadi kalian cukup lihat saja. Jadi kita akan belajar bersama-sama. Nah, di sini untuk memulai rencana atapnya itu kita ambil dari sudut 45. Sini kita ketik XL sini, kemudian kita tekan di sini atau di sini terserah, sini. Kemudian kita masukkan sudut yang ini, kemudian ketik masukkan angka 45 derajat, jadi dia akan miring, garisnya akan miring. Oke, jika sudah, ini tinggal kalian mirror saja, mirror ya. Kemudian kita pindahkan sesuai di sini. Kemudian ini kita sambungkan saja garisnya, tekan F, akan tersambung. Oke, kalian bisa paham ya. Kemudian yang ini kita copy lagi, biar tidak membuat garis miring berulang-ulang. Ini kita copy saja, kita taruh lagi di sini. Kemudian di sini juga, sini ya, intinya kalian pahami saja. Dan di sini, kemudian di sini. Oke, kemudian ada juga di sini. Ini kalian jangan dulu bingung ya, ini karena masih kita buat, namanya juga kita masih merencanakan posisi atapnya jadi bagaimana. Kemudian yang ini lagi kita copy, yang ini kita copy saja, kita posisikan sini guys ya, sini. Kemudian oke, itu dulu ya. Kemudian yang ini kita sambungkan garisnya saja, tekan F. Kemudian gimana ya? Oke. Yang di sini juga ada ya, sorry. Kita copy yang ini, dan di sini ini kita samakan, disambung garisnya ini ya, bukan dengan yang ini dengan yang ini, usahakan dia simetris. Ini kayaknya nggak ada guys ya, ini nggak ada. Kemudian ini yang garis yang ini kita teruskan ke sini, ini ya,
ini kita jadikan begini. Kemudian kita tarik garisnya di sini, jadi ini jadi poros. Porosnya ini sampai ke sini saja ya, ke sini. Kemudian ini kita sambung garisnya ini, dan kemudian ini kita ambil lagi yang ini, kita copy di sini. Ini kita trim, ini kita hapus. Nah, ini juga kita hapus. Ini kita teruskan. Nah, model atapnya jadi begini guys ya, kalian bisa pahami kan? Nah, ini di model atapnya ini. Oke, nah sekarang sini kita tekan XL, tekan XL ini ya. Nah biasanya kelebihan atap itu menyesuaikan besarnya bangunan kita ya. Karena bangunan ini hanya tipe 27, maka kita ambil saja atapnya itu lebih ini kita pindahkan ya, jadi kita lebihkan 50 cm saja guys, begini. Kemudian di sini juga kita XL, di sini kita move 50. Nah, sudah ada ya. Ini juga kita copy lagi yang ini, garis yang ini sampai ke sini. Kemudian kita pindahkan lagi 50. Kemudian di sini lagi XL, kita pindahkan 50. Di sini lagi tekan XL, kemudian kita pindahkan 50. Kemudian di sini lagi ya. Oke, pegang saya dulu. Nah, kemudian kita sambung garisnya. Ini kita sambungkan dengan ini ya. Ini. Kemudian ini lagi. Ini. Seharusnya ada lagi di sini. Kita XL. Ini lagi, kemudian kita move 50. Ini dimana yang akan ada atapnya ini ya. Kemudian ini kita sambung garis ini lagi, ini dengan ini dengan ini. Kemudian ini sisa-sisa garis atap ini kita potong, kita trim sini yang ini. Kemudian kita enter. Nah, sudah ada atapnya ya. Di sini belum guys. Sini. Nah, ini lagi belum.
Oh, ini belum kita sambung ya. Ini dengan ini lagi. Nah, ini kanan ini. Oke, yang ini putus sampai di sini. Trim sampai sini. Seharusnya di sini lagi ada, guys. Tekan XL ini, kemudian kita pindahkan 50 kemudian ini kita sambung ini dengan ini dengan ini. Nah, sudah jadi model atapnya. Kemudian ini seharusnya garis ini sampai ke sini ya. Kita tekan X untuk menyambung garis ke sini. Nah, sudah jadi guys model atapnya begini. Kalian bisa melihat kan di model atapnya itu sampai di sini. Kalau sudah posisi begini, maka kita akan membuat tampak itu akan jadi lebih mudah. Sekarang kita akan ke bagian tampak. Ini jangan lupa ya, kita pindahkan ke angka 0. Kita buat L dulu ini. Oke, nah sekarang kita tarik batas-batas dinding. Ini dinding sini ke sini XL ya, masuk perintah XL. Kemudian ini batas-batas dinding ini guys. Nah, ini jadi warna putih ini adalah batas dinding. Kemudian karena di depan ada teras, yang ini kita XL lagi, yang ini teras sampai di sini. Nah, ini dinding, ini teras. Itu lebih memudahkan itu kita rubah warnanya biar kalian tahu mana dinding mana teras. Nah, kemudian ini tinggi pondasi kalian itu kalian bisa sesuaikan, karena ini hanya sebuah pelajaran. Kita angkat pondasinya misalkan 30 ya, 30. Oke. Jadi agak tinggi sedikit rumah ini. Kemudian di sini ada terasnya itu tingginya hanya 10. Kita copy lagi yang ini, copy 10. Oh, copy 10 sampai di sini ya. Ini teras, kita trim yang ini. Nah, ini batas teras ini. Kemudian yang ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus. Ini kita hapus semua. Dari sini, sorry guys ya, seharusnya di sini kita hapus. Ini lagi kita hapus. Nah, jadi ini batas teras, batas fondasi, ini teras. Ini ya, trim sini, ini lagi. Nah, ini masih tetap ke sini ya. Namun ini sudah tidak ada karena terasnya itu agak naik sedikit. Nah, ini guys.
Saya harap kalian paham ya. Nah, kemudian kita tentukan ketinggian rumah itu berapa. Biasanya tinggi rumah itu hanya, memang standarnya itu 4 meter, namun kalau di rumah-rumah kecil begini itu sudah terlalu tinggi. Kita buat saja ukurannya itu, kita ambil dari dasar pondasi ya. Ini kita buat ukurannya itu 320. Itu sudah tinggi guys ya, karena rumah kita itu jangan terlalu tinggi-tinggi aman guys. Karena ini kita sesuaikan dengan ukuran rumah kita saja guys. Kalau rumah kita besar, nah, maka kita akan buat dinding itu sampai 4 meter boleh. Nah, jadi seperti itu guys. Nah, jadi ini batas dinding rumah kita, ini kita hapus. Nah, kita sambung. Nah, sekarang sudah ada model dindingnya, kita tinggal membuat model atapnya. Nah, untuk membuat model atap itu kita ambil sudut-sudut atap, ini batas-batas atapnya, kita tekan Excel guys ya, Excel ini, dan ini juga batas atap, ini ada, ini juga di sini. Nah, sampai di sini ada lagi yang ini sampai di sini kalian jangan sampai pusing ya. Nah, ini masih terlihat sederhana. Nah, intinya kalian itu bisa paham saja dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini adalah batas-batas atap. Nah, sekarang kita akan membuat atap. Kita rubah dulu warnanya biar lebih bisa membedakan antara warna untuk atap. Nah, untuk membuat atap itu kita buat sudut 35 derajat guys. Ini untuk di bagian tampak ya. Kalau di bagian rencana atap itu sudutnya harus 45. Kalau untuk tampak 35. Begitu guys. Oke, kalian ingat-ingat ya, sudutnya 35. Jadi cara membuat sudut itu Excel, kemudian masukkan garis ini, bukan garis miring, bukan garis miring juga ya, pokoknya yang itu guys. Kemudian kita masukkan sudut 35. Agak sorry, kita XL sini, kemudian kita masukkan sudut 35, enter. Sudut 35. Waduh, kenapa sih? Sudut 35. Oke. Jadi ini batas atap yang ini di sebelah sini. Kemudian ada lagi yang di sini. Jadi kita sesuaikan dengan di rencana atap ya. Ini kita copy. Kemudian yang di sini arti gas yang kedua yang ini ya. Ini. Kemudian kalau ini sudah mengikuti yang ini ya, karena posisinya itu sama. Jadi hanya dua garis miring begini. Kemudian ini kita rubah dulu posisinya. Sini kita mirror. Ini masih sudut 35 ya, tapi posisinya saja yang berubah. Kemudian yang ini kita taruh di sini. Kemudian ini kita copy lagi. Ada yang ini ya, yang ini. Nah, di sini berarti. Tunggu guys ya. Ini kita sambung dulu, jadikan dulu atapnya biar kita tidak pusing untuk melihat. Kemudian kita XL di sini, kita XL untuk melihat folder, XL ini. Nah, 35
berarti di sini ya. Nah ini kita copy, berarti mentoknya di garis mana, yang ini ya, ini. Ini kita sambung dulu guys, biar kita tidak pusing. Nah, ini kita hapus saja. Sampai di sini kalian sudah bisa paham. Kemudian yang ini ya, ini. Jadi posisi atapnya itu tidak segitiga sama dengan ini. Ini hanya sampai di sini. Ini ya, garis ini. Jadi kalau di sini berarti dia hanya sampai di sini. Ini sini. Sampai di sini. Ini kita hapus. Dan kemudian ini lurus ke sini. Kita hapus. Nah, jadi model atapnya itu kayak gini modelnya. Ini kalau dilihat dari tampak depannya. Kemudian ini kita hapus, rem, push, ini juga push. Ini adalah atapnya. Kalian sudah paham ya? Dengan begini mudah-mudahan kalian paham. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan posisi jendela yang ini. Ini kita XL lagi. XL sini, kemudian di sini, sini. Nah, ini untuk ukuran jendela, dan kalau di tampak itu dia terletak di sini. Namun sebelum itu kita buat dulu gambar jendela. Kita sesuaikan dengan yang ini ya. Ini posisi jendela itu misal ini berapa ini, DAL berapa, 55. Nah, kita buat dulu di sini. Oke, kita buat kotak 50. Kita rubah dulu warnanya kan warna hijau. Oke, untuk jendela warna hijau kita buat kotak 55 tadi angkanya kali berapa tinggi jendela guys, misalkan 100 saja, 100. Oke, ini untuk tinggi jendela ya. Kemudian ketebalannya itu biasanya 5. Ini kita lihat dulu jendelanya itu satu pintu ya, hanya satu pintu. Ini jadi ini 5 ya, ini DAL tuh 5. Oh 4 guys, ternyata 4, kita salah ya. Ini kita offset 4. Oke, model jendelanya itu begini guys. Kemudian kita tinggal masukkan heads kaca sini ya. Kaca itu yang ini dia, ini. Oh bukan ya, yang mana, kalau untuk kaca itu dia iya yang ini guys. Tinggal kita rubah angkanya misalkan 10. Nah ini kemudian kemiringannya itu kita ganti di sini ya, kemiringannya itu 45. Oke, nah sudah jadi model kaca, model jendelanya sudah jadi. Kemudian ini kita blok biar tidak terganggu, blok jendela, kita enter. Oke. Oh sorry ya, sudah ada nama jendela tadi, kita buat jendela 1. Oke, sini kita taruh di sini dulu posisinya sini. Kemudian biasanya jarak jendela ke teras itu 75 ini ya.
Sini sebelah lagi ada jendela, kita copy saja. Nah, sekarang kita hapus. Untuk jendela sudah selesai. Sekarang sudah ada jendela. Ya, tinggal membuat ventilasinya. Kita buat ventilasinya itu biasanya 15 atau 20 juga bisa. Kita buat 20 kali 30 guys, ini ya. Dan kita buat ketebalan kayunya itu 5. Ini kita blok lagi biar tidak terganggu. Ini kusen, tulis saja kusen atas ya, karena dia terletak di bagian atas. Kita move, taruh di sini, angkat sedikit, itu jaraknya 10 saja, 10. Nah, kemudian kita taruh di sini, dot begini. Oke, ini kita copy, kita samakan di sebelah. Nah, sudah jadi ya, jendelanya sudah jadi. Sekarang apalagi yang terlihat di sini, ada jendela lagi sebelah. Kita tarik saja posisi tengah ya, di sini. Ini kita cari titik segitiganya, posisi tengah kita tarik. Ini kita pindahkan karena di sebelah itu hanya satu jendela, maka ini kita copy ke sebelah. Taruh dia di sebelah sini. Oke. Sudah, kita hapus. Nah, sudah jadi ya. Nah, karena di sini itu ada teras, yang ini ada teras ya. Kita buat model terasnya itu sampai di sini guys. Jadi ini untuk atap bagian terasnya itu sampai di sini. Jangan menyesuaikan ini ya, karena di bagian ini itu hanya akan kita taruh kayak overstack begitu guys. Jadi kita buat sampai di sini, ukurannya itu kita buat dia sampai di sini, dia 310. Kita turunkan sedikit tinggi, sesuaikan dengan tinggi manusia, dengan juga tinggi perabot, biar kalau kita masukkan perabot ke dalam itu dia masih pas. Tinggi perabot itu tidak ada sampai 2 meter lagi begini guys. Kita taruh saja 260. Nah di sini 260 dia masih bisa. 260. Oke, 260. Oke, di sini ya. Kita tarik sini. Sebelah. Ini hapus. Jadi terasnya itu yang ini ya. Kemudian ketebalannya itu hanya 10 guys. Atau 12. Kita buat di sini 12. Ini kemudian di sini ada penumpang untuk menumpang yang bagian cor di atas sini ya. Ini kita hapus. Ada penumpangnya di sini. Kita buat dari tiangnya dulu. Itu tiangnya kita sesuaikan saja guys ya. Kita buat tiangnya itu dari sini. Ini dapat berapa ini ukurannya, dari sini ke sini kita dapat berapa, 240. Oke, kita buat tiangnya itu misalkan 30 saja ya. Oh, terlalu besar ya ini, karena bagian tampak depan kita buat jadi ukuran 10 saja guys, 10 atau 15. Oke, 15 kali berapa tadi, 240 ya, 240. Oke,
kita pindahkan ke sini. 240 atau 2 berapa, intinya dia di situ ya. Kalau tidak cukup kita tinggal angkat ke sini. Nah, ini untuk bagian terasnya guys. Kemudian kita masukkan sedikit ke dalam, misalkan 7 ya. Nah, kemudian di sini juga ada 1, ini kita mirror saja guys ke sini. Jadi dinding ini sudah terhalang oleh teras, maka kita hapus saja. Ini dinding ini sudah tidak terlihat lagi karena sudah ada teras yang terhalang oleh teras, oleh tiang yang ini ya. Kemudian ini kita lebihkan sedikit karena nanti kalau ada hujan itu pasti basah guys. Jadi kita harus lebihkan sedikit untuk bagian atapnya. Kita misalkan kita lebihkan 25 sudah cukup ya. 25 sampai sini. Kita sambung garisnya. Nah, kemudian yang ini sampai sini dindingnya. Ini juga 25 ya. 25. Ini kita sambung. Ini sudah tidak ada garis di sini. Nah, sampai sini mudah-mudahan kalian masih paham ya. Kita ini kenapa di situ masih ada? Seharusnya ini kita copy. Seharusnya ini di sini ya. Nah, ini. Nah, supaya ada lebih modelnya sedikit, ini kita naikkan sedikit biar ada model sedikit guys ya. Kan 30 saja. Dan kalau untuk ini kita buat tiangnya 2 jadi 2 biar lebih kelihatan keren lah. Jaraknya itu oke 30. Dan ini kita hapus. Nah, kalau begini kan lebih enak dipandang guys. Ini untuk tampak depannya. Kemudian untuk bagian atap itu masih ada lip slang. Lip slang itu ukurannya itu sama dengan 25 sampai 30 guys. Karena ukuran rumah yang kecil kita buat 25 saja. Kita opsi 25. Nah, kita opsi 25. Nah, ini untuk bagian lip slang. Kemudian sini juga, dan di sini juga. Kemudian dindingnya sudah tidak kelihatan, kita hapus. Ini kenapa warnanya berbeda, sudah tertimpa ya, kita hapus. Kita samakan warnanya dengan atap biar kelihatan. Oke, tampak depan sudah jadi. Sekarang kita buat tampak belakang. Kita akan masih melanjutkan, kayaknya sudah terlalu lama ya. Untuk melanjutkan kita akan ke tahap berikutnya atau ke part berapa, 3. Jadi sampai di sini dulu guys. Untuk kalian yang masih belajar di rumah, angka baiknya kalian
belajar di rumah guys, karena sekarang posisinya itu lagi tidak mendukung. Indonesia masih krisis wabah virus COVID-19, jadi kita belajar di rumah saja guys. Oke, mudah-mudahan ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Begitu juga untuk saya, kalian di rumah juga dapat ilmu dari saya. Saya juga masih belajar guys ya. Untuk tahap berikutnya itu akan kita lanjutkan masih ke bagian tampak ya, karena ini baru tampak depannya. Jadi malam ini kita dapat ilmu cara membuat ukuran sekalian dengan cara settingnya kalian sudah tahu ya. Kemudian cara membuat rencana atap ini juga tidak lama. Kemudian cara membuat tampak. Jadi hanya dalam beberapa menit kita sudah bisa menyelesaikan dua tambah ini sudah jadi 3 ya. Sudah menyelesaikan 3 gambar sekaligus guys. Jadi sangat cepat. Mungkin hanya itu dari saya guys. Jika kalian suka bisa kalian tekan like dan jangan lupa untuk di subscribe, biar kalau ada video dari saya yang baru itu kalian bisa dapat notifikasi di handphone kalian. Oke, tetap di rumah, selalu jaga kesehatan. Terima kasih.